Baik, masih kembali di Healthy Corner, program yang didesain untuk membahas mengenai dinamika tentang kesehatan. Dan kali ini masih tentang COVID-19. Tadi kita di akhir segmen sebelumnya kita membahas mengenai sebenarnya ada pembanding TB ya, terkait dengan penggunaan APD. Bahkan sebenarnya TB itu sudah lama sekali ini ya. Iya. Hanya kemudian agak meremehkan tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Agus. Bu Eko ini, kesulitan sendiri selama ini di Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mendapatkan akses terutama ya terkait dengan APD dengan pelevelan 1, 2, 3. Sejauh ini bagaimana strategi untuk mensiasatinya Bu Korini? Ya, sebenarnya APD ini ada dan biasa digunakan di rumah sakit. Artinya ketersediaan di rumah sakit itu ada. Ya. Hanya saja karena tadi Dr. Agus tadi menyampaikan bahwa selama ini itu jarang dipakai sehingga stoknya juga nggak akan banyak di rumah sakit selama ini gitu. Nah, pada saat kita Indonesia itu masih mungkin termasuk yang akhir-akhir dibanding di yang lain ya, negara lain. Maksudnya dibanding setelah kasus ini rame di dunia, Indonesia baru rame membicarakan. Sementara APD kita itu hampir semuanya impor. Sehingga itu menjadi kesulitan untuk mendapatkannya. Walaupun bahan bakunya bisa dari Indonesia sebenarnya. Nah, saya kurang tahu kalau itu. Tapi karena kebanyakan masker saja itu kita impor kayak gitu. Jadi mendapatkannya menjadi hal yang sulit karena negara-negara yang mengekspor itu juga membutuhkan untuk negaranya. Berbeda dengan kalau kita membutuhkan sesuatu pada saat gempa misalnya, itu hanya terjadi pada satu lokasi, sehingga kita menggalang bantuan itu untuk datang itu lebih mudah. Tapi ini semua orang membutuhkan barang yang sama, semua negara membutuhkan barang yang sama, sehingga ini menjadi hal yang sulit. Ya. Kemudian yang kedua, banyak supplier itu membatasi juga. Mungkin ada kekhawatiran juga ditumpuk atau penimbunan dan lain sebagainya, sehingga pembeliannya pun dibatasi, tidak mudah kayak gitu. Ada surat-surat khusus. Kalau dulu beli masker itu gampang, kita beli masker di toko-toko itu gampang, nitip di farmasi, di apotek itu bisa. Sekarang pasti dibatasi. Nah, hal itu yang menjadi kendala. Kemudian kita di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu berupaya pengadaan bersama. Dalam satu pintu ya? Dalam satu pintu pengadaan bersama, tapi juga nggak menutup misalnya rumah sakit bisa mendapatkan akses untuk membeli dengan harga yang lebih miring, maka menginformasikan. Nah, sehingga rumah sakit yang lain juga bisa mendapatkan akses yang sama. Masyarakat saya kira secara terorganisir juga cukup merespon ya terkait dengan kebutuhan APD di rumah sakit. Kalau kemudian kita lihat sejauh ini, Dr. Agus, apakah partisipasi masyarakat yang selama ini dilakukan untuk menyumbang ke rumah sakit itu APD-nya sudah standar, Dr. Agus? Iya. Ya, kita hargai dari masyarakat bantuan-bantuan yang masuk gitu ya. Tapi dari segi kualitas memang seperti dikatakan Dr. Eko ini tadi, misalnya yang digunakan untuk level 3, apakah jahitannya tadi sudah sesuai? Karena jahitannya memang harus khusus harus menggunakan khusus sehingga jahitannya tidak ada celah sama sekali. Namun apapun apa yang dilakukan oleh masyarakat ini harus sangat kita hargai sekali, dan ini sangat membantu di tengah kelangkaan APD. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Untuk itulah kita juga harus berterima kasih nih dengan peran serta seluruh pihak semua pihak untuk ikut berpikir bersama bagaimana kita menanggulangi infeksi ini, saya kira. Kalau menurut saya masyarakat itu perannya sangat besar. Luar biasa. Ya, luar biasa perannya masyarakat. Tidak henti-hentinya datang ke rumah sakit, mulai dari tidak hanya APD, kadang masker juga termasuk ya, masker itu masker bedah, masker N95, bahkan yang buatan sendiri. Tapi juga sampai makanan untuk petugas kesehatan. Itu datang ke rumah sakit. Itu tidak hanya masker ya, tidak hanya APD, tapi kebutuhan yang lain masyarakat juga berkontribusi. Nah, ini secara tidak langsung itu membantu secara psikis, itu meningkatkan mengurangi kecemasan, mengurangi rasa khawatir, dan ini meningkatkan imunitas. Luar biasa. Rasa tenang, rasa nyaman, rasa diperhatikan ini mungkin akan membantu kami petugas kesehatan itu merasa lebih nyaman,
mungkin menjadi rasa takut, khawatir itu berkurang. Nah, ini salah satu sisi positifnya akan meningkatkan imunitas kami. Dengan kami meningkat imunitasnya, maka kemungkinan kami tertular itu akan menjadi lebih rendah. Begitu ya, Dokter Agus. Betul. Baik, ini menarik tentang imunitas. Tapi saya kira kita mulai kembali ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Selain Rumah Sakit Muhammadiyah, tentu ada klinik Muhammadiyah. Betul. Kita tahu ada beberapa puskesmas yang sudah mulai menutupkan diri pelayanannya. Nah, bagaimana Bu Ikor ini? Sejauh ini di klinik Muhammadiyah sendiri, kalau kita berhitung tadi ada berapa Bu? Klinik? 235. Ada 200-an. Kira-kira sejauh ini bagaimana? Walaupun mungkin mereka tidak melayani langsung, tetapi kemungkinan mendapatkan pasien dengan indikasi COVID ini kan saya kira besar sekali. Karena klinik tentu berada di ujung terdepan. Bagaimana Bu Ikor ini? Betul. Klinik di Muhammadiyah ada Muhammadiyah Aisyah itu ada 235. Kita mungkin tidak mendeklar apakah kita melayani COVID atau tidak, tapi kita nggak bisa memilih. Betul. Ya, pasienlah yang datang ke klinik ini atau ke rumah sakit. Apalagi sudah senang gitu ya. Jadi dan kita tidak tahu kondisi pasien, sehingga nggak bisa memilih itu tadi. Kalau COVID nggak boleh datang ke sini, tidak mungkin seperti itu. Sehingga klinik ini mau tidak mau harus juga bersiap. Baik persiapannya itu mulai dari menyusun protokol-protokol yang ada, mulai dari bagaimana mereka screening atas pasien, kemudian mereka juga menggunakan alat pelindung diri, pasiennya juga harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu dilakukan juga oleh klinik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karena mereka tidak bisa memilih, mereka pasien yang datang akan ditangani sebagaimana mestinya, dilakukan screening, dan apabila di dalam screening tersebut itu didapatkan kemungkinan ke arah ke ODP atau PDP, itu akan direfer ke rumah sakit. Dokter Agus. Saya jadi tertarik ketika kemudian antara rumah sakit dan klinik tadi kita melevelkan. Di rumah sakit ada level 1, 2, 3 untuk APD. Betul. Klinik sendiri mesti seperti apa ini menerapkan protokol APD-nya ini? Ini harus minimal level 1 itu harus. Minimal level 1 ya? Iya, itu harus disiapkan di klinik-klinik Muhammadiyah dan Aisyah. Karena tadi seperti dikatakan Dokter Ikor ini, kita tidak bisa menolak pasien harus yang non-COVID. Kita sudah tidak bisa lagi. Banyak pasien-pasien dengan OTG kan, orang tanpa gejala. Ini bisa saja tidak ada gejala tetapi sebetulnya dia positif. Kasus-kasus yang terbaru kan banyak sekali yang orang-orangnya sehat-sehat saja tetapi swab-nya positif. Ini yang bisa saja mereka menularkan ke banyak orang. Nah, itulah mengapa APD menjadi suatu kebiasaan baru yang harus dimiliki oleh semua lini sebetulnya. Semua lini kesehatan, baik dari tingkat perawatan fasilitas kesehatan vaskes tingkat 1 sampai tingkat lanjutan, saya kira. Jadi menarik ya, ini ketika kemudian Dokter Agus sering menyampaikan ini sebenarnya adalah satu yang lama yang mesti kita budayakan. Kalau kita kembali ke ke proses pembelajaran ketika di Fakultas Kesehatan, baik itu kedokteran, keperawatan yang lain. Apakah memang yang demikian sudah disampaikan di dalam proses pembelajaran sana, Dok? Saya kira sudah ya. Dan APD, saya kira di akreditasi rumah sakit ada juga ada PPI itu yang betul-betul kelihatan jadi salah satu concern dari untuk akreditasi rumah sakit. Kita selalu diingatkan tentang bagaimana pencegahan infeksi. Jadi kalau menurut saya tidak hanya pada saat pembelajaran. Jadi pembelajaran itu ada teorinya juga ada, prakteknya pun di kegiatan skills laboratory ada itu juga. Mahasiswa juga mendapatkan. Kayak gitu. Kemudian di rumah sakit juga ada PPI, ada IPCN yang selalu ngawasi kita untuk. Hanya saja kadang-kadang kepatuhan kita itu yang seperti diingatkan kembali diingatkan kembali bahwa Anda tuh harusnya kayak gini nih gitu lah. Jadi kalau dulu kita sering menilai staf klinis, medis maupun yang lainnya itu dari kepatuhan. Kalau sekarang saya sering menekankan ini bukan masalah kepatuhan, tapi masalah keselamatan. Betul ya, Dokter Agus ya. Kalau dulu itu dinilai patuh tidak mengerjakan karena mungkin khawatir dianggap tidak patuh. Sekarang benar-benar mengerjakan karena ingin selamat. Dan kalau sudah terancam, saya kira mau tidak mau mereka harus demikian mengikuti ya. Baik, terima kasih. Nah,
Bu Eko Rini, wah ini sayang kita harus break dulu. Nanti kita lanjut setelah break. Baik, pemirsa TV, kita akan kembali selepas yang satu ini.